Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-18 dari Kitabu Sifatil Munafiqin wa Ahkamihim. Kita sampai pada hadis nomor 1795. Babnya adalah Babu Iktsaril A'mal, bab tentang memperbanyak amal. Wal ijtihadi fil ibadah, dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Pada bab sebelumnya kita sudah bahas hadis yang perintahkan kita untuk ibadah itu sedang-sedang, yakni jangan terlalu juga berlebihan, nggak bakal kuat kita. Di bab ini perintah untuk memperbanyak, ya memperbanyak tetap dalam batas-batas tawazun. Jadi harus balance dengan ibadah-ibadah lain. Jadi kalau ada ibadah, terima kasih. Wal ijtihadi fil ibadah. Yang kedua, sungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat hadisnya. Haditsul Mughirah radhiyallahu an. Qal, dia katakan, in kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaqum liyusalliya. Sesungguhnya adalah Nabi berdiri untuk sholat, yakni sholat malam, hatta dari maqadamah ausaqa, hingga bengkak kedua kakinya atau kedua betisnya. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepada Nabi, fayaqul, maka Nabi bersabda, afala akunu abdan syakura, apa aku tidak menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Di lafadz Bukhari yang lain yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail. Nabi biasa qiyamul lail hatta tatafattara qadamah, hingga kedua kakinya bengkak, ada juga ngartiin pecah-pecah gitu. Fakultulah, lalu aku bertanya kepada Nabi, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, padahal Allah sudah ampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Qal, Nabi bersabda, afala uhibbu, apa aku tidak suka an akuna abdan syakura, untuk menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur atau yang pandai bersyukur.
Baik, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita juga tidak dibebani dengan amal yang seberat itu. Contohnya di hadis yang lain ada Pak Nabi mendapati ada tiang yang diikat tambang yang diikat di antara dua tiang. Nabi tanya, apa ini? Ini milik si fulanah ya Rasul. Dia kalau sholat malam, kalau kecapean, dia sandarkan dirinya di tambang tadi. Jadi karena dia maksakan diri. Nah itu Nabi larang, lepaskan itu. Kemudian Nabi katakan, hendaknya salah seorang dari kamu sholat fi nasyatih, ketika dia dalam keadaan giat, semangat. Kalau ngantuk ya tidur. Nah ini berarti kita berlebihan juga tidak boleh. Ada hak mata, ada hak fisik kita, dan seterusnya. Nah semua hak tadi harus kita berikan itu. Kayak sahabat Abu Darda radhiyallahu an pernah didatangi oleh sahabatnya itu Salman Al-Farisi. Kaum muhajirin itu dipersaudarakan oleh Rasul, maka setiap Ansor mengangkat muhajir sebagai saudara. Nah Abu Darda itu bersaudarakan dengan Salman. Suatu ketika Salman datang ke tempat Abu Darda. Abu Darda nggak ada, yang ada istrinya. Dilihat istrinya mutabadzilah. Jadi nggak dandan lah, pakaiannya sederhana itu. Lalu ditanya, masya'nuki ya Ummat Darda, kenapa engkau wahai Ummud Darda? Dia katakan, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Ini saudaramu nih, si Abu Darda, dia nggak butuh dunia. Jadi rupanya karena ibadahnya terlalu banyak, istrinya nggak dicolek-colek. Karena nggak dicolek-colek, maka dia nggak dandan. Jadi beda ya sama kita dan istri kita. Kalau istri kita pengen kelihatan menor, dandanannya kalau pulang kondangan baru menor. Sama kitanya juga begitu. Kita kadang rapi bukan untuk istri tapi untuk orang lain itu. Nah, baik, kemudian ternyata Abu Darda ini setiap hari puasa dan qiyam sepanjang malam. Jadi kayak Abdullah bin Amr bin As. Lalu nggak lama kemudian datang Abu Darda, dia bawa tandan korma. Kul amma ana fasoim. Deh makan kalau saya lagi puasa. Nah si Salman ini sudah tahu kalau Abu Darda kayak begitu, maka dia bilang, wallah la akulu hatta ta'kula ma'i. Demi Allah saya nggak mau makan hingga engkau makan bersamaku. Lalu dia batalkan puasanya, itu puasa. Malam Salman nginep di rumah saudaranya tadi. Di malam hari Abu Darda bangun, sama Salman disuruh tidur 6. Bangun lagi 6, tidurlah. Begitu masuk sepertiga malam yang terakhir, baru Salman katakan gumilan. Nah sekarang bangun deh. Lalu dua orang ini sholat malam. Selesai sholat, dinasihati oleh Salman, inna li nafsika alaika haqqan, dirimu punya hak terhadap dirimu, wali zaurika alaika haqqan, tamumu juga punya hak atas dirimu, keluargamu punya hak atas dirimu, wali rabbika alaika haqqan, Tuhanmu juga punya hak atas dirimu.
Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Nah, berikan hak itu kepada setiap pemiliknya. Masuk waktu subuh. Sesubuh kedua orang ini ke masjid. Sampai di masjid, Abu Darda menceritakan nasihat saudaranya Salman tadi. Apa kata Rasul? Sodaqo Salman. Salman benar. Berarti yang diajarkan Nabi, ya gimana caranya supaya hak-hak tadi bisa kita berikan semua. Nah, kita tidak sekuat Rasul ya, kalau Rasul sampai bengkak-bengkak. Cuman jadi berlebihan jangan. Kalau kita mah nggak ada lah kayak yang berlebihan ibadah. Ada juga terlampau kurang dalam beribadah. Ada juga yang kebablasan memahami hadis-hadis tadi. Orang mau sholat subuh ngantuk, udah tidur aja. Bangun-bangun jam 9. Bukan itu. Ini kalau yang fardu harus lebih kita perhatikan daripada yang lain-lain. Ini soal amalan sunnah. Baik, kembali ke hadis yang kita bahas tadi. Ketika Nabi ditanya, kenapa kok Rasulullah ibadahnya sekuat itu? Ternyata Nabi SAW katakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa saya tidak suka jadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Jadi ternyata Rasulullah ibadahnya segitu kuatnya itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita kan dalam rangka ada yang kita pinta gitu kan ya. Ya nggak apa-apa, sudah benar kalau kita meminta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolonglah kepada Allah. Lalu Allah itu juga as-somad. As-somad artinya al-marji'u ilaihi fi jami'il hawaij. Tempat kembali dalam semua hajat, semua kebutuhan. Nah, maka kata yang paling pas untuk mewakili kata as-somad dalam bahasa Indonesia kayaknya nggak ada yang pas benar. Jadi harus diterjemahkan panjang tadi, al-marji'u ilaih fi jami'il hawais. Maka ada juga yang mengartikan tempat bergantung, tempat memohon dan seterusnya. Yang benar ya tadi itu, tempat kembali dalam semua urusan berarti mohon juga ke Allah, berserah diri ke Allah dan seterusnya. Jadi sudah benar kalau orang ada hajat, ada kebutuhan lalu minta kepada Allah. Cuma kalau sudah dikasih oleh Allah ya jangan berhenti meminta, jangan berhenti beribadah itulah. Kita lebih semangat lagi dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang bab ke-19. Babul iqtisadi fil mau'izah. Bab tentang iktisad, sedang, enggak berlebihan, enggak terlalu kurang dalam memberikan mau'izah. Kadang ada ustadz masih muda gitu, masih semangatnya bagus gitu. Cuma harus kita lihat juga kondisi orang yang didakwai. Kan ustadz juga nggak boleh egois kan, boleh egois kalau sesuai dengan kemampuan muridnya, jemaahnya itu. Nggak boleh juga kita egois sampai apa yang disampaikan pun ya harus sesuai dengan kondisi mereka. Maka Ali bin Abi Thalib katakan khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Jadi nggak boleh juga kita ngajari ibu-ibu yang di kampung karena ustadznya pinter kemudian ibu-ibu kata seorang filosof dari Yunani, ibu-ibu diajak bicara filsafat, ya kecuali ibu-ibu yang berpendidikan. Kalau yang di kampung kan, nah di sini ustadznya juga harus memahami kondisi mad'u, kondisi orang yang didakwai. Nah termasuk dijaga, jangan berlebihan nanti bosan. Lagi semangat tiap hari,
Nah, ayo Pak, tiap hari kita taklim, saya yang ngajar, masih tenaganya masih kuat. Bosan nanti, bosan. Jadi tetap harus dijaga biar tidak bosan. Tempo hari sudah kita bahas juga bahwa kayak grafik apa ketaatan kita aja yang bagus beginilah. Jadi tidak beginilah. Nah kalau sudah begini, kalau bosan, bisa futur nanti bisa. Nah, jadi harus dijaga itu, harus dijaga. Baik, kita lihat hadisnya. Hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kana yudzakkirun nas fi kulli khamis. Ibnu Mas'ud itu memberikan tadzkirah, memberikan peringatan kalau kita yang mau ngajar lah gitu setiap hari Kamis. Faqala lahu rajul, lalu ada seseorang berkata, ya Aba Abdirrahman, wahai Abu Abdirrahman, lawadittu annaka dzakkartana kulla yaum. Saya suka kalau Anda berikan tadzkirah kepada kami tiap hari. Qal, Ibnu Mas'ud katakan, ama innahu yamna'uni min dzalik. Ketahuilah bahwa yang menghalangi aku untuk lakukan hal itu adalah anni akrahu an umillakum. Saya tidak suka membuat kalian bosan. Fa inni atakhawwalukum, sungguhnya aku memperhatikan kamu bil mau'idhah, dalam memberikan mau'idhah ini. Kama kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna. Sebagaimana Nabi SAW juga memperhatikan kami, jadi nggak tiap hari, jadi diperhatikan biar tidak bosan. Ma khafatas samati alaina, karena takut bosan pada kami. Nah, begitulah yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau contohkan, yang dia contohkan oleh para sahabat supaya dijaga kondisi jamaahnya. Baik, sampai di sini selesai kitabu sholati sifatil munafiqin wa ahkamihim. Sekarang kita lanjutkan kitab yang ke-51, Kitabul Jannati wa sifati na'imiha wa ahliha. Kitab tentang sorga dan sifat kenikmatannya dan penghuninya, yakni bagaimana kenikmatan sorga, bagaimana penduduk sorga. Jannah itu asalnya kebun. Nah, kemudian sorga juga dinamakan jannah. Ada orang katakan bahwa itu karena di Arab gersang, jadi untuk menggambarkan sesuatu yang paling indah itu dengan kata kebun. Yang sesungguhnya ya wallahu alam, nggak usah terlalu jauh ke sana, nanti malah keliru nanti kalau kita terlalu menginterpretasikan ayat-ayat atau hadis-hadis tadi terlalu ya sudah, jannah ya jannah, kebun ya kebun. Kita orang Indonesia juga butuh kebun yang indah, taman yang indah, kita tetap butuh juga. Baik, kemudian kita lihat hadis-hadisnya. Yang pertama, haditsu Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul bersabda, hujibatin nar bisyahawat. Neraka itu ditutup dengan syahwat. Syahwat, hal-hal yang menyenangkan. Wa hujibatil jannatu bil makari. Jadi neraka ditutup dengan syahwat. Hujibatin nar bisyahwat, dengan hal-hal yang menyenangkan. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Sedangkan sorga ditutup, dibungkus dengan hal-hal yang tidak disukai. Baik, apa yang dimaksud dengan
Sorga ditutup dengan hal-hal yang tidak disukai. Neraka sebaliknya, yakni bahwa al-makarih, hal-hal yang tidak disukai, ya kayak contohnya al-ijtihad fil ibadat, sungguh-sungguh dalam beribadah. Nafsu manusia pasti tidak suka lah. Ngapain malam-malam bangun sholat sehari 5 waktu mesti dijaga dan seterusnya. Nah itu al-makarih, hal-hal yang tidak disukai itu. Kemudian wal muwadhabati 'alaiha was sabri 'ala masyaqiha, mendisiplin diri untuk melakukan ketaatan, sabar terhadap beratnya beribadah. Wa kadhumil ghaidhi, menahan marah. Contohnya nahan marah, kan orang nggak suka. Yang orang suka ya kalau ada sesuatu dilampiaskan gitu. Tapi Quran perintahkan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas dan seterusnya. Memberi maaf, lapang dada, bersedekah, wal ihsan ilal musi, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk, sabar dan seterusnya. Itu al-makarih, hal-hal yang tidak disukai pada dasarnya. Nah itu bungkusnya sorga. Sedangkan neraka bungkusnya asyahawat, hal-hal yang menyenangkan. Ya, khamar. Orang paling enak juga minum khamar kali, saya nggak pernah ada. Cuma az-zina, orang banyak kan berhubungan seksual dengan cara yang haram, kayak zina dan seterusnya. Wan nadhar ilal ajnabiyah, melihat wanita asing, yakni bukan dzatu mahramnya. Wal ghibah dan seterusnya. Ini adalah asyahwat. Ya. Jadi sorga dibungkus dengan hal yang tidak menyenangkan. Neraka dibungkus dengan hal-hal yang menyenangkan. Maka syaitan di dalam menjerumuskan manusia, menggoda manusia itu dengan berbagai cara sesuai dengan keadaannya tadi. Kayak bagaimana biar orang terjerumus ke neraka? Tazyin. Salah satu cara syaitan menjerumuskan manusia tazyin. Tazyin itu menghias-hias. Jadi kalau mau nggak loh nih api neraka, orang pasti nggak mau. Tapi ada juga yang mau, udah tahu neraka dihajar juga. Ini karena udah kebangetan ya. Tapi kalau umumnya orang enggak. Ini neraka enggak. Dihias. Ini bukan neraka nih. Nih Anda seorang pahlawan kalau sampai lakukan ini itu dan seterusnya. Ini contoh tazyin. Dihias-hias. Nah, sebab Iblis dulu katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Dia katakan, wahai Tuhanku, dengan sebab engkau sesatkan aku. Jadi dia dihukum oleh Allah, dimasukkan ke neraka, diturunkan dari sorga, dibilang engkau sesatkan aku. La uzayyinanna lahum fil ard, aku akan hias-hiasi untuk mereka anak cucu Adam di bumi. Wala uwiyannahum ajma'in, dan sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya. Ya, kalau kita lihat, naudzubillah nih, mudah-mudahan Allah berikan ketentraman di keluarga kita. Tapi ada juga awalnya gimana Pak? Si yang laki udah punya istri sudah, yang perempuan sudah punya suami, bisa dua-duanya khianat. Ini rumah tangganya tentrem, bisa tazyin, yang dilakukan syaitan tazyin. Dibungkus dengan hal yang baik, silaturahim. Silaturahim sama mantan teman waktu di SMA. Gila-gilanya orang kan biasanya SMA ya. Dulu, kalau sekarang mah SMP udah gila. Dulu SMA.
berantakan rumah tangga. Ada ibu-ibu nanya di pengajian ibu, Ustadz, gimana nih Ustadz kalau kita reuni? Reuni apa nih Bu? SMA. Ya ajak aja suami ibu apa anak ibu. Ya nggak aneh dong Pak Ustadz. Gitu. Jadi maunya nggak bawa pasangan. Reuni ke Bandung kayak gini. Saya bilang, ibu rumah tangga ibu tentramkan. Iya, ya udah disyukuri. Kenapa kita membuka-buka peluang untuk syaitan? Nah, sebab dengan berdalih kata ibu tadi kan silaturahim. Kalau silaturahim sekeluarga itu. Nah, kenapa mesti kata anak sekarang apa itu? CLBK nanti. Cinta lama belum kering, kambuh lagi. Setan. Jadi mencari celah-celah macam-macam cara tazyin syaitan tadi. Nggak terasa kita digoda makin jauh sesat, berantakan. Dan ini banyak kasus kan, rumah tangga tentram-tentram menjadi berantakan gara-gara reuni SMA. Bukan saya ngelarang reuni, enggak, boleh aja, tapi dengan cara harus dijaga saja, harus dijaga tadi hal-hal yang jadi peluang syaitan tadi. Kalau lelaki buaya kan pintar benar ya. Umur kita udah 50 ya. Iya. Kalau kelihatan masih 30 tahun saya, lo bohong lo. Kalau gue dibilang 30 tahun. Mulut ngomong gitu sampai rumah nggak bisa tidur tuh perempuan. Oh, gue masih muda ya, kata teman saya tadi. Suami saya nggak pernah memuji saya. Nah, mulai rasionalisasi, cari-cari pembenaran itu. Lo saya nggak pernah muji gue, teman gue aja muji. Nah mulai jauh deket. Nah sampai terjadi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berantakan rumah tangganya dan seterusnya lah. Baik, ini tazyin. Yang kedua, menamai kemaksiatan dengan hal-hal yang baik. Jadi contohnya, waktu iblis mau menjerumuskan Adam, fawaswasa ilaihi syaitan, lalu syaitan membisikkan kepada Adam, qala ya Adam, dia katakan wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, mau tidak aku tunjukkan engkau kepada pohon keabadian, wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak pernah sirna. Jadi Allah bolehkan Adam dan Hawa makan apa saja di sorga kecuali satu. Nah pohon ini oleh iblis dikasih nama yang indah, syajaratul khuldi, pohon keabadian. Jadi itu kerjaan setan sebetulnya. Hal yang baik, yang buruk dikasih nama dengan dengan nama yang baik. Kan ini apa, manusia kan yang kasih nama kalau di dunia. Iya, manusia itu dapat inspirasi dari syaitan. Yuhuna ila auliyaihi zukhrufal qauli ghurura. Wa inna syaitana yuhuna ila auliyaihi, memberikan wahyu inspirasi kepada wali-wali mereka, zukhrufal qaul, kata-kata yang indah, ghurura, tapi penuh dengan tipuan. Yang bagus kasih nama yang jelek. Kalau dikasih nama jelek juga, yang jelek dikasih nama yang bagus. Kalau dikasih nama jelek juga orang tidak tertarik. Dan apa ya? Ada saja itu ininya apa, ide manusia yang kasih inspirasi syaitan. Zaman dulu saya masih kecil, masih remaja. Kalau ada perempuan yang nggak benar, namanya kan nggak enak sekali kita dengar ya, namanya jelek sekali gitu. Kita kuping dengarnya nggak enak gitu. Gimana caranya? Mungkin begitu kali iblis ya. Nah manusia dikasih inspirasi, lo robah namanya, jangan yang begitu, orang ini dirobah jadi bagus sedikit. Apa namanya, tuna susila, wanita tuna susila, alusan dikit, halus, nggak terlalu parah lah. Wanita tuna susila,
Sama aja tuh kayak tunarungu, tunawisma dan seterusnya itu. Halus sedikit. Kok ada aja ya idenya. Makin kesini ini makin bagus namanya. PSK. Pekerja. Pekerja kan kesannya pahlawan kan untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Nah ini ide-ide ini yang memberikan inspirasi syaiton. Jadi namanya dibikin bagus. Lama-lama juga menjadi pahlawan seks itu kali ya nanti. Jadi dirubah dikit-dikit untuk menjerumuskan manusia. Baik, yang ketiga, ketaatan. Itu dikasih nama yang buruk. Ya, contohnya kaum nabi-nabi yang terdahulu. Mereka memberi julukan para nabi tadi dengan majnun, orang gila, sesat, tukang sihir, orang yang terkena sihir, dan seterusnya. Lalu yang keempat, sumpah-sumpah. Waktu iblis mau menjerumuskan Adam dan Hawa, sumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa, aku termasuk orang yang memberikan nasihat kepada kalian berdua. Nah, sekarang setan-setan yang dari kalangan manusia sama cara menyesatkan begitu. Ada orang yang seumur-umur tidak melakukan kemusyrikan. Usahanya lagi goyang atau sakit parah. Nah, setan datang tuh berbentuk temannya, saudaranya. Namanya orang sakit. Ya usahalah. Agama kan nyuruh kita ikhtiar. Jadi bahasanya bahasa yang indah, ikhtiar. Saya pernah dengar lagi orang ngomong begini, penggunaan kata-katanya udah ngawur dan ya syariat kan kudu kita jalanin. Kalau salah hakikat kan Tuhan yang punya. Ya Allah, apa itu syariah, apa itu hakikat? Ini aja ya buat mau jerumusin orang ya. Syariah kok kedukun. Syariah ya sholat, ibadah dan seterusnya. Terus kadang-kadang orang dirayu itu nggak mau. Nggak pernah gue seumur-umur melakukan kemusyrikan. Terus dirayu. Gue cariin orang pintar, lo nggak usah. Ini deh, gue yang ngurus, gue yang bayar dan seterusnya. Lama-lama karena dicecar terus, ya udah deh cariin, serah lo deh. Datang dukun. Nah, kalau sudah waktunya, kalau sudah ajal tiba, panggil 1000 penjampe juga nggak bisa mengobati. Wakilaman rok gitu. Nah, mati juga. Naudzubillah, seumur-umur nggak pernah melakukan kemusyrikan, di akhir hayat melakukan kemusyrikan, kan su'ul khatimah. Nah, di sini kita harus hati-hati. Baik. Nah, kemudian selanjutnya cara syaitan menyesatkan manusia itu step by step. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa dengan kata langkah? Karena cara setan menjerumuskan manusia dikit sampai sudah terlalu jauh nanti tersesat dari jalan Allah. Nah, di sini kita harus hati-hatilah, hati-hati. Baik, kembali ke hadis yang kita bahas. Nah, jadi inilah yang insyaallah makna dari sabda Rasul, hujibatin nar bisyahawat. Neraka ditutup dengan hal-hal yang menyenangkan, syahwat. Nah, surga sebaliknya ditutup dengan al-makarih, hal-hal yang tidak disukai. Satu hadis lagi, hadits Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, qala Allah berfirman, a'adattu li'ibadiyas shalihin. Aku siapkan untuk para hambaku yang salih. Hamba yang salih.
disediakan untuk mereka mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah juga terlintas di hati manusia. Maksudnya ada kenikmatan sorga yang masih ditutup oleh Allah, belum ditunjukkan sekarang seperti apa kenikmatannya nanti. Ini yang dimaksud dengan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Faqra'u in syi'tum, bacalah kalau kamu mau. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Siap jiwa tidak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka, yakni yang masih disembunyikan min qurrati a'yun, hal-hal yang menyejukkan pandangan mata. Jadi ada di antara kenikmatan surga yang tidak seorang pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Imam Az-Zamakhsyari katakan ya la ta'lamun nufus kulluhun, semua jiwa tidak ada yang mengetahuinya. Wala nafsun wahidatun minhun, satu jiwa di antara mereka juga tidak mengetahui. La malakun muqarrab, tidak juga malaikat yang dihampirkan kepada Allah, nggak tahu apa nanti yang akan diberikan. Wala nabiyyun mursal, tidak juga nabi yang diutus dan seterusnya. Inilah yang masih disembunyikan oleh Allah, ditutup oleh Allah, yang nanti akan diberikan kepada siapa? Yaitu kepada hamba-hamba Allah yang salih. Baik, sampai dengan hadis ini barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan, tafadhalu. Silakan Pak Ji. Waalaikumsalam. Ya. Apakah itu ada kewajiban pada ahli waris? Baik. Nazar maksud Pak Haji ya? Nazar. Ya, nazar itu harus dilakukan. Nazar dan sumpah itu sama. Ya. Kalau dilanggar atau tidak dilaksanakan, ada kafaratnya. Nah, kafaratnya sama nazar dan sumpah, yaitu memberi makan 10 orang miskin, memerdekakan budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau puasa 3 hari. Ini kalau nazar tidak dilaksanakan. Tapi Allah perintahkan untuk laksanakan nazar dulu, kecuali kalau tidak bisa. Nah, bagaimana kalau belum terlaksana kemudian kita sudah meninggal gitu ya. Ya, itu hutang kita terhadap Allah. Jadi boleh ahli warisnya nanti melaksanakan nadar tadi. Wallahu alam, insyaallah begitu. Satu, ini kita terhadap Allah. Kayak kita hutang terhadap sesama itu juga dibayarkan oleh ahli warisnya. Bahkan sebelum harta peninggalannya dibagikan, kan mim ba'di wasiyati yusobiha audain, sesudah wasiat yang diwasiatkan atau hutang. Baik, bukan itu nadar. Maksudnya
Oh ya, akan lebih baik kalau begitu. Biar ini. Nah, kalau saya belum sempat laksanakan ini, tolong laksanakan. Gitu. Ya diambil dari peninggalan kita, gitu. Di peninggalan kita. Ya. Silakan. Ya silakan. Ya silakan. Ustaz, tapi di luar Nggak apa-apa, nggak apa-apa. saya kan namanya Adam nih. Iya. Saya mau coba tanya, kalau misalnya kita kan berarti kan dam itu kan artinya dari darah ya, darah kan maksudnya. Betul, betul. Nah, betul. Terus Dam orang haji maksudnya. Dam orang haji, bukan? bukan. Oh ya ya ya. Dam darah. Ya. Yang darah berarti. Ya. Ya. Berarti kan ada hubungan antara pernikahan nih. Ya. Hubungan dari pernikahan, tapi ada yang jadi pertanyaan saya maksudnya korelasinya apa gitu antara Nabi Adam yang diciptakan sama Allah dari tanah itu Dengan dam darah itu. dia dengan dam darah. Oh iya iya iya. Namanya Abu Bashar ini jadi Adam gitu. Iya, beda. Kalau Adam bukan dari kata dam. Damun bukan. Adim. Adim itu kulit bumi. Nah, jadi karena Adam diciptakan dari kulit bumi, bukan yang di mahma sana enggak. Jadi karena itu Adam dinamakan Adam. Itu yang ada di hadis-hadis begitu. Jadi bukan dari kata damun, darah, bukan. Ya, jadi nggak ada ini ya. Meski manusia ya pasti punya darah gitu, tapi bukan dari kata itu. Silahkan kalau ada lagi. Ada lagi? Kalau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, ya beda. Maknanya sih sama, cuma diambil dari akar kata apa itu beda. Jadi insan itu mufradnya singular, pluralnya nas atau unas. Jadi itu jamaknya nasun atau unasun. Bashar maksudnya juga manusia. Nah, sama bashar, insan, manusia. Nah, adapun kenapa manusia dinamakan insan, nah itu beda-beda ulama katakan. Ada yang katakan karena gampang lupa maka dinamakan insan dan seterusnya lah. Jadi macam-macam pendapat para ulama. Bisa dijelaskan kalau manusia itu kalau dari misalnya ada aspek sosial, aspek fisik seperti itu, maksudnya itu apa? Ya, tapi kalau yang tadi itu sama aja. Kayak Adam itu dinamakan Abul Bashar, bapaknya manusia, Abul Bashar. Bahwa namanya ada itu tadi ya, ada beberapa macam. Ya tapi yang dimaksud sama saja sih, sama saja. Oh maksud ente diubah bahwa manusia itu Homo socius, Homo sapien dan seterusnya gitu, maka namanya beda-beda gitu ya. Ya, enggak, bukan dari kata itu, bukan. Di Quran juga Allah katakan ini khaliqum basyara.
Sesungguhnya aku menciptakan atau akan menciptakan bashar, yakni manusia. Ya, silakan. Yang ada lagi? Baik, kalau tidak ada sampai sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.